Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau berdiskusi, alangkah baiknya kita mendiskusikan masalah berakhlak. Innama bu'istu li'utamima karimal akhlak. Dan tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak dulu baru sholat. Isra dan Mi'raj itu kan jauh setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya kan? Jadi akhlak dulu. Nah, gimana sih yang dimaksud akhlak itu? Nah, ini buat ikhwan-ikhwan yang merasa paling pinter ya, yang merasa paling jago. Kita diskusi di sini. Akhlak itu seperti apa sebenarnya yang diajarin sama Rasulullah? Kapasitas yang dimaksud akhlak itu seperti apa yang diajarkan sama Rasulullah? Jadi jangan pernah memandang rendah seorang itu hanya dengan karena faktor ekonomi, sosial. Nggak boleh menghormati orang itu hanya karena keturunannya, menghormati orang itu hanya karena kekayaannya, ya enggak? Barang siapa yang menghormati orang kaya, orang hanya karena kekayaannya, maka hilanglah separuh dari keimanannya. Magole Imam Ali itu. Jadi jangan main-main ente. Barang siapa yang merendahkan orang hanya karena kemiskinannya, maka dia akan terbakar di neraka jahanam. Baginda Rasulullah sendiri yang bagian berkata, jangan main-main. Semua kebaikan, keburukan di hadapan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada balasannya. Yang baik dibalas sama Allah, yang jahat juga dibalas sama Allah. Anda bicara seperti ini bukan yang merasa diri paling baik. Justru Anda mengingatkan diri Anda pribadi, dan mengajak ikhwan-ikhwan ini untuk saling membenahi diri. Kenapa? Kita kembali ke wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Sampai Allah itu bersumpah demi masa. Kenapa harus demi masa? Kenapa nggak demi keagunganku? Ya kan? Sampai demi masa, demi waktu yang tidak akan pernah terulang kembali. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, yang saling menasihati, yang saling menegur, saling memberi manfaat dalam kebaikan. Ini aneh di zaman sekarang. Orang, seorang idola yang senangnya menghujat, senangnya menjelek-jelekkan madhab orang, senangnya menjelek-jelekkan pemerintah, senangnya menjatuhkan orang, itu malah laku di zaman sekarang. Tapi giliran ngelihat orang ngajak beramal, yuk kita sedekah yuk kita berbagi yuk sama orang-orang di jalanan yuk, kita ciptain tuh yang namanya rahmatan lil alamin yuk, itu dihina, malah dihina, ya nggak, digunjing, digibah, dibilang pengemis lah, ya kan? Jadikan dirimu itu rahmatan lil alamin. Apabila tidurmu lebih baik, apabila tidurmu lebih baik daripada jagamu, sebaiknya mati. Magole Imam Ali. Nah, kalau ente hidup nggak bisa bawa manfaat, cuma bawa mudarat, cuma buat gibah orang doang, mendingan mati aja. Minimal, ya nggak? Minimal nih kita bisa berbuat baik sama orang. Nggak bisa berbuat baik, jangan nyakitin orang. Itu udah cukup. Agama begitu. Itu akhlak namanya. Coba lihat jalan.
kasihan saudara-saudara kita, masih banyak yang kekurangan. Al-Fakir sendiri juga bukan orang kaya. Al-Fakir juga orang fakir, orang miskin. Tapi Al-Fakir peduli sama mereka. Kenapa? Karena Anda merasakan apa yang mereka rasakan. Bu, ya ikhwan-ikhwan yang merasa punya rezeki banyak, ya kan, yang punya kelebihan harta, peduli sama mereka, kasihan, bantu mereka, nggak rugi kok, nggak rugi. Ente punya fulus hamsin, punya duit 50.000, ya, ente sedekahin 10.000 rupiah buat orang-orang fakir, nggak rugi, nggak hilang itu. Secara matematika 50.000 dikasih orang 10.000 jadi 40.000, itu matematika. Tapi matematikanya Allah kan nggak begitu, ya kan? Matematikanya Allah akan balas 10 kali lipat, 10 kali lipat. Sumber kekayaan, sumber kejayaan itu dari sedekah, dan sumber kemiskinan itu dari bakhil. Innal bakhilu kanu ihwana sayatin. Sesungguhnya sifat kikir, pelit, medit itu adalah sedulur konco-koncone, teman-temannya setan. Nah, apa ente mau jadi temannya setan? Enggak kan? Jangan bakhil. Ada orang susah, bantu. Ada orang fakir nih, kita punya duit cuma 10.000 doang, nggak ada lagi, kasihin semua. Baru ntar ente nemuin sebuah keajaiban tuh, kekuasaan Allah min haitsu la yahtasib. Gitu. Ini doanya bagus, ya enggak? Debatnya hebat, ngobrol agamanya pinter, sementara makanannya subhat. Gimana coba? Ya kan? Kita banyak introspeksi diri deh. Ya. Ana bicara seperti ini hanya meluruskan surat Al-Asri, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati sebelum, kecuali mati dalam keadaan beriman. Mati dalam kafah. Karena yang paling menyeramkan ini alam kubur, ya. Alafu, ya. Yang paling menyeramkan ini alam kubur. Nanti di alam kubur nih, ente kalau mati itu malaikat nggak nanya ente madhabnya apa, nggak ditanya madhab ente apa, nggak ditanya itu malaikat. Yang ditanya amalia ente udah bener belum, ente punya sholat udah bener belum, sedekah ente udah bener belum, ya nggak ditanya madhab. Siapa di sini yang jago hadis? Ana mau nanya, ada nggak nas yang mengatakan nanti kalau di alam kubur malaikat bakal datang nanyain apa madhabmu? Ada nggak nas yang mengatakan seperti itu? Kalau ada, tolong dijawab, ya. Dijawab, dihina juga nggak apa-apa sih, ya. Ana udah sering dihina sama orang, biasa itu. Karena memang zamannya udah tahun 2020 ini, kalau kita bicara hak, bicara kebenaran, pasti dihina sama orang, ya kan? Tapi kalau giliran idola-idola yang suka menghujat itu malah jadi disenengin sama orang. Itu udah zamannya. Agama ini seperti memegang bara api zaman sekarang. Dan itu sudah terjadi sekarang. Afwan, ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum.